uh, arah rotasinya ke arah mana akibat beban eksternal luar itu. Beban eksternal luarnya kan kemarin adalah beban terpusat di tengah. Jadi sebenarnya sama saja dengan ini arahnya gitu. Sehingga theta A-nya itu adalah penjumlahan dari theta A1 akibat MAB, theta A2 akibat MBA, dan theta A3. Untuk arahnya disesuaikan apakah dia searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian akan dapatkan fixed end momennya gitu ya. Sebenarnya di sini sudah ada gitu. Fixed end momennya adalah PL per 8. Untuk apa namanya batang karena ada beban terpusat di tengah. Kemarin masih ada yang keliru, ada yang PL per 16, ada yang PL kuadrat per 48, ada yang langsung gitu. Jadi langsung menentukan bahwa sekian. Gitu. Jadi caranya sebenarnya sama ya, Mas dan Mbak sekalian gitu, cara menentukannya gitu. Hanya saja nanti akan berbeda di untuk yang theta 3-nya, theta A3 dan theta B3 karena dia ada beban terpusat di tengah. Jadi untuk momennya, persamaan momennya dia akan ada P per 2 dikalikan dengan jaraknya X, kemudian M star X-nya bisa dibagi 2 dari kanan dan kiri, gitu ya, supaya lebih mudah gitu, M star X dari kanan berapa, M star X dari kiri. Jadi akan kalian dapatkan berapa besarnya untuk theta A3-nya gitu. Dan theta B3-nya. Ya. Ya, jadi nanti theta A3-nya akan dapat PL kuadrat per 16 CI dan theta B3-nya juga sama karena dia adalah simetris. Terus satu lagi yang kemarin itu masih ada beberapa yang keliru itu adalah slope. Berapa besarnya slope? Slope itu ingat ya mekanika bahan. Slope itu selalu dalam satuan radian awalnya. Jadi setelah dari satuan radian, kalian harus ubah lagi ke derajat gitu ya. Jadi saya mintanya kan in degree gitu ya. Jadi satuan yang kalian hitung gitu ya, yang kalian dapatkan dari langsung memasukkan momen inersia, elastik modulus itu adalah dalam satuan radian. Selalu slope itu adalah satuannya radian. Setelah itu baru nanti kalian ubah ke derajat atau ke degree. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Nggak ada. Oke, kalau masih ada yang bingung ditanyakan ya. Jadi karena lanjutannya ini apa namanya masih berhubungan dengan yang kemarin gitu. Jadi kalau kalian yang kemarin belum selesai dengan yang kemarin, belum paham 100%, saya khawatir nanti ke depannya yang ini akan lebih susah lagi untuk kalian mengerti gitu. Jadi kalau masih ada yang nggak paham, monggo ditanyakan gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya ke yang berikutnya gitu. Temuan berikutnya itu yang akan kita bahas itu adalah mengenai yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau batang kita tadi selain terkena beban eksternal, selain karena batangnya sendiri, jadi ada rotasi akibat MAB, MBA, kemudian ada beban eksternal maupun itu beban terpusat, terbagi rata atau beban apapun gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau semisal ada satu lagi vertical displacement gitu ya, atau penurunan perletakan kalau semisal di jembatan. Ini saya ngambil contoh di jembatan gitu. Kalau semisal ada kalian punya suatu bentang gitu di jembatan, ada pilarnya, kemudian tanah di bawahnya itu ada settlement gitu, ada settlement, tentu dia akan mengalami penurunan perletakan atau vertical displacement gitu ya. Nah, untuk kasus ini
Kita review dulu yang chapter kemarin. Kalau dia asumsinya adalah load free, jadi dia hanya segmennya saja berotasi akibat adanya MAB dan MBA gitu ya, maka persamaan slope deflection-nya adalah 2 EI per L dikalikan dengan 2 theta A ditambah theta B, kemudian MBA-nya adalah 2 EI per L dikalikan theta A ditambah dengan 2 theta B. Itu adalah kalau dia asumsi kita dia load free dan tidak ada vertical displacement antar segmennya. Kemudian asumsi yang kedua adalah bagaimana kalau semisal dia ada load dari luar gitu. Jadi dia externally loaded, kemudian tapi tidak ada relative vertical displacement di antara keduanya. Jadi dia adalah MAB-nya adalah 2 EI per L dikalikan dengan 2 theta A tambah theta B ditambah fixed end momennya. Fixed end momennya untuk kasus ini karena dia bebannya adalah merata gitu, dia adalah WL kuadrat per 12. Nah, kemudian kalau ada vertical displacement bagaimana? Berarti kita kan harus memodifikasi nih. Kita harus memodifikasi persamaan yang sudah kita punya. Jadi kalau dia dibebani eksternal dan ada vertical displacement, itu berarti rotasinya akan bertambah. Tidak hanya akibat yang 3 hal saja karena MAB, MBA, atau rotasi di ujung-ujungnya, dan external load saja, tapi juga akan ada karena vertical displacement. Nah, basicnya kita balik lagi ke basic ya. Jadi apa yang menyebabkan rotasi? Yang menyebabkan rotasi itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah load yang directly applied gitu ke segmen gitu ya. Kemudian load yang diaplikasikan di segmen-segmen di sekitarnya. Jadi semisal yang segmen BC, dia secara langsung tidak terbebani, tapi di pinggir-pinggirnya di segmen yang di dekat batang BC itu dia terbebani sehingga menyebabkan BC ini berrotasi. Itu juga bisa menyebabkan rotasi. Dan yang ketiga adalah vertical displacement. Jadi adanya vertical displacement itu juga bisa menyebabkan tambahan rotasi pada ujung-ujung batang kita. Nah, rotasi ini akan penurunan displacement ini akan menyebabkan rotasi. Jadi tergantung ya. Jadi kalau semisal dia misal ini untuk ujung B ini dia vertical displacement-nya ke atas gitu ya, dia ada vertical displacement ke atas, maka dia akan menyebabkan counterclockwise rotation. Jadi rotasinya itu counterclockwise gitu ya. Jadi di sini kita tarik garis lurus gitu ya, maka dia rotasinya akan gini gitu ya. Jadi dia counterclockwise rotation gitu. Sedangkan kalau semisal yang ini dia akan jadi clockwise rotation gitu ya. Jadi diambilnya dari sini rotasinya, arah rotasinya gitu ya. Jadi tergantung dia displacement-nya ke arah mana. Apakah dia displacement-nya akan ke atas atau displacement-nya dia akan ke bawah gitu ya. Nah, begitu juga kalau misal titik A itu juga sama, kalau misal dia ke atas dia akan menyebabkan clockwise rotation, sedangkan kalau ke bawah dia akan menyebabkan counterclockwise rotation. Nah, akibat displacement ini gitu ya, kalau kita tarik garis seperti ini, maka kita dapatkan tangen theta A itu besarnya adalah delta per R. Nah, karena kita asumsi kita bahwa joint rotation itu sangat kecil, sama seperti kalian menghitung tegangan geser, shear stress. Kalau misal waktu di mekanika bahan, ingat ya, kalau menghitung shear stress kita mengasumsikan bahwa sudut akibat shear itu adalah sangat kecil sehingga nilai tangannya itu adalah sama dengan nilai tetanya gitu ya, karena dia sangat kecil. Sehingga kita dapatkan bahwa theta A nilainya adalah sama dengan delta per L dan theta B juga nilainya adalah sama dengan delta per L. Nah, itu adalah rotasi yang diakibatkan karena adanya vertical displacement mau ke atas maupun ke bawah.
Nah, kemudian bagaimana kita memasukkan vertical displacement ini, rotasi akibat vertical displacement. Nah, tadi ada 3, yang pertama karena MAB, rotasi, kemudian karena MBA, rotasi di B, kemudian akibat dari beban luar. Nah, ini sudah dapatkan 3, theta A1, theta A2, theta A3, kemudian ada theta B1, theta B2, dan theta B3. Nah, kemudian akibat dari delta, kita tahu bahwa rotasinya adalah theta A-nya adalah sama dengan theta A4 gitu ya, itu adalah sama dengan delta per L, dan theta B4-nya adalah sama dengan delta per L. Kita jumlahkan saja rotasinya, gitu ya, kita anggap ininya ke atas gitu counterclockwise sehingga dia adalah positif gitu nilainya. Jadi di sini ditambahkan dengan ditambahkan dengan theta A4 dan theta B4. Nah, dari situ kita masukkan, maka kita akan dapatkan bahwa theta A itu adalah besarnya sama dengan MAB kali L per 3I dikurangi dengan MBA kali L per 3I dikurangi dengan WL pangkat 3 per 24 I ditambah dengan delta per L. Jadi itu adalah theta A total. Jadi dia ada rotasi di ujung-ujung karena ada momennya yang tadi di ujung-ujung itu ya, kemudian dia ada beban eksternal luar dan dia ada vertical displacement. Jadi kalau misal kita balik persamaannya untuk mendapatkan MAB dan MBA, kita dapatkan MAB-nya adalah sebesar 2EI per L dikalikan dengan 2 theta A ditambah theta B dikurangi dengan 3 delta per L ditambah dengan WL per 12. Jadi ini MAB-nya kita keluarkan, kemudian MBA-nya juga kita keluarkan. Kita dapatkan persamaan slope deflection-nya adalah ini. Jadi ini bisa langsung kalian gunakan kalau semisal appropriate ya. Jadi bebannya adalah beban merata, kemudian dia ada vertical displacement, silakan digunakan. Jadi ini adalah persamaan slope deflection yang mempertimbangkan semuanya. Jadi mempertimbangkan rotasi di ujung-ujung batang, mempertimbangkan beban luar, dan mempertimbangkan vertical displacement. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, kalau secara general, itu bisa kita tulis persamaannya adalah persamaan slope deflection secara general 2EI per L dikalikan dengan 2 theta A ditambah theta B dikurangi 3 delta per L ditambah fixed end moment AB. Jadi fixed end moment ini akan tergantung, sekali lagi akan tergantung pada beban apa yang bekerja di struktur kalian. Jadi bebannya terpusat dia akan berbeda lagi, bebannya merata dia akan berbeda. Kemudian kalau bebannya segitiga dia juga akan berbeda. Nah, ini diminta untuk menganalisa suatu bentang gitu ya, struktur statis tak tentu, di titik A dia ada sendi, titik B dia ada roll, kemudian titik C dia juga ada roll, dan titik D-nya adalah bebas. Nah, kalau kita analisa secara general saja gitu ya, maka di bentang AB dan bentang BC itu tidak akan ada vertical displacement gitu ya, karena dia di ujung-ujungnya itu adalah ditumpu dengan perletakan. Jadi ada perletakan roll di sini, ada perletakan sendi di sini yang dimana dia menyebabkan reaksi vertikal. Ada reaksi vertikalnya sehingga vertical displacement-nya itu ditahan oleh reaksi itu tadi. Tapi di titik D itu vertical displacement-nya tidak nol karena dia tidak ada perletakan di sini. Sehingga akan ada penurunan displacement relatif di sini di titik D gitu ya yang akan menyebabkan tambahan rotasi gitu, akibat dari vertical displacement. Ya, jadi kalau di sini kita lihat bahwa kita punya ada 5 yang kita tidak ketahui. Ada theta A kita tidak tahu, kemudian theta B kita juga tidak tahu, theta C kita tidak tahu, theta D-nya juga tidak tahu, dan satu lagi displacement-nya berapa kita juga tidak tahu. Ya, jadi ada 5 yang tidak kita ketahui dan kita punya
4 joint equilibrium equation. Kita akan lihat. Nah, pertama kita isolasi dulu joinnya ya. Jadi MAB dan MBA-nya seperti biasa kita buat dia positif berlawanan dengan jarum jam gitu. Kemudian ini adalah persamaan slope deflection tadi untuk MAB dan MBA kalau semisal dia ada vertical displacement gitu ya. Jadi ini adalah persamaan yang lengkap. Nanti entah vertical displacement-nya ini digunakan atau enggak, kalau misal tidak ada vertical displacement ya berarti deltanya adalah 0. Nah, kemudian kita cek dulu di segmen AB. Di segmen AB ini deltanya adalah 0. Kemudian fixed end momennya ada. Fixed end moment AB itu adalah WL kuadrat per 12. Fixed end moment BA itu adalah WL kuadrat per 12, tandanya adalah negatif. Gitu ya. Jadi MAB dan MBA kita bisa tulis besarnya adalah 2EI per L kali 2 theta A tambah theta B ditambah dengan WL kuadrat per 12. Itu adalah momen AB, persamaan subdeflection untuk MAB. Kemudian untuk MBA dia adalah 2EI per L dikalikan dengan theta A ditambah 2 theta B dikurangi dengan WL kuadrat per 12. Jadi karena deltanya tidak ada, jadi 3 delta per L ini nilainya adalah 0. Gitu ya. Jadi ini adalah nilainya 0. Kemudian segmen BC itu juga sama karena tidak ada penurunan displacement gitu. Tidak ada vertical displacement, maka deltanya adalah sama dengan 0, sehingga Fem BC-nya itu adalah sama dengan WL kuadrat per 12. Kemudian Fem CB-nya itu adalah minus WL kuadrat per 12. Jadi kita dapatkan rumusnya adalah seperti di depan. MBC-nya adalah 2EI per L dikalikan dengan 2 theta B ditambah dengan theta C ditambah dengan WL kuadrat per 12. Itu adalah fixed end momennya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen CD, di mana deltanya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Deltanya tidak sama dengan 0, sehingga MCD-nya itu adalah sama dengan 2EI per L dikalikan dengan 2 theta C ditambah dengan theta D dikurangi dengan 3 delta per L. Jadi deltanya kita juga tidak tahu nilainya berapa. Jadi dikurangi dengan 3 delta per L menurut persamaan yang tadi gitu ya, ditambah dengan WL kuadrat per 12. Untuk MDC itu juga nilainya adalah sama dengan 2EI per L dikalikan dengan theta C ditambah 2 theta D dikurangi dengan theta 3 delta per L dikurangi dengan WL kuadrat per 12. Jadi di sini dia ada momen di ujung-ujungnya, kemudian ada akibat rotasi akibat dari beban eksternal, dan juga deltanya di titik D tadi tidak 0 karena dia adalah bebas, tidak ditumpu dengan perletakan apapun gitu ya, sehingga nilai deltanya tidak sama dengan 0, sehingga di sini deltanya tetap kita masukkan. Ya. Nah, ini deltanya itu kita asumsikan karena counterclockwise rotation, sehingga deltanya tetap kita masukkan dia positif gitu ya. Jadi dia kita asumsikan bahwa deltanya adalah positif. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu adalah seperti biasa, yaitu mengisolasi join-joinnya tadi. Kemudian kita buat persamaan equilibrium equation di masing-masing join, di mana sigma MA adalah sama dengan 0, sigma MB adalah sama dengan 0, sigma MC adalah sama dengan 0, dan sigma MD adalah sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi di sini MAB itu nilainya adalah sama dengan 0, MBA plus MBC sama dengan 0, MCB tambah MCD sama dengan 0, dan MDC itu nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga dari situ kita dapatkan 4 persamaan dari equilibrium equation itu kita masukkan besarnya MBA, MBC, kemudian MAB, dan seterusnya, itu kita dapatkan 4 persamaan seperti di depan. Gitu ya. Nah, tadi di awal kita punya berapa yang tidak kita ketahui? Variabelnya ada berapa? Ada 5, Bu. Ada 5. Oke, ada 5. Sedangkan equilibrium equation kita ada 4. Berarti kita masih kurang 1 lagi.
Kita masih kurang satu lagi untuk equilibrium equation-nya. Nah, karena equilibrium equation-nya kurang satu, kita bisa ambil dari segmen CD. Kita ambil dari segmen CD, kita selesaikan persamaannya di situ, di mana sigma FY itu nilainya adalah sama dengan 0, sehingga VCD itu di sini ya, vertikal, G vertikal di CD, itu nilainya adalah dikurangi dengan WL, itu adalah sama dengan 0, karena VDC-nya adalah 0 ya, tidak ada perletakan di sini, sehingga VDC nilainya adalah sama dengan 0, sehingga VCD dikurangi dengan W dikalikan dengan L, W itu adalah beban merata, L itu adalah panjangnya sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan VCD-nya adalah sama dengan W dikalikan dengan L. Kemudian sigma momen di D itu nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga VCD dikalikan dengan L dikurangi dengan WL kuadrat dikurangi dengan MCD itu nilainya adalah sama dengan 0. Jadi VCD dikalikan dengan jaraknya adalah L, kemudian dia dikurangi dengan W dikalikan L kuadrat per L, itu adalah akibat dari beban meratanya. Kemudian MCD itu adalah momen di titik C ke D gitu ya. Itu nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga dari sini kita masukkan nilainya VCD tadi adalah WL gitu ya, WL kuadrat dikurangi dengan WL kuadrat per 2 dikurangi dengan MCD sama dengan 0, sehingga MCD-nya adalah sama dengan minus WL kuadrat per 2 sama dengan 0. Nah, tadi kita sebelumnya sudah dapat bahwa MCD itu adalah sama dengan 2 EI per L dikalikan dengan 2 delta theta C ditambah dengan theta D min 3 delta per L ditambah WL kuadrat gitu ya. Sehingga kita bisa masukkan di sini MCD dikurangi dengan WL kuadrat nilainya adalah sama dengan 0. Jadi WL kuadratnya kita masukkan juga nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga kita finally kita dapat 5 persamaan. Nah, kata kita punya 5 yang tidak diketahui, kita punya 5 persamaan, maka kita bisa selesaikan dengan substitusi dan eliminasi gitu ya. Nah, substitusi dan eliminasi kita akan dapatkan besarnya theta A, theta B, theta C, theta D, dan deltanya berapa. Jadi kita akan dapatkan dari menyelesaikan persamaan yang sebelumnya ini, gitu ya, kita akan dapatkan berapa besarnya theta A, theta B, theta C, theta D, dan delta. Nah, kalau kita sudah dapatkan semua yang tidak diketahui, maka kita bisa masukkan kembali ke persamaan slope deflection-nya untuk MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, dan MDC untuk mendapatkan berapa besarnya masing-masing. Gitu ya. Sini kita bisa tahu bahwa MBA-nya adalah sama dengan 0, maaf MAB-nya sama dengan 0, MBA juga adalah sama dengan 0, MBC sama dengan 0, MCB itu adalah sama dengan minus WL kuadrat per 2, MCD itu adalah sama dengan WL kuadrat per 2, dan MDC-nya adalah sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke masing-masing segmen untuk mencari berapa besarnya reaksinya. Jadi untuk di segmen AB dulu, kita tahu MAB-nya tadi dan MBA-nya adalah sama dengan 0, berarti hanya akan ada gaya vertikal di sini, sehingga sigma FY sama dengan 0, maka VAB ditambah dengan PBA dikurangi dengan W kali L, ini W-nya itu adalah beban merata, dikalikan dengan L itu adalah sama dengan 0, kemudian sigma MA itu adalah sama dengan 0, maka W dikalikan dengan L, dikalikan dengan L per 2, dikurangi dengan VBA kali L adalah sama dengan 0. Maka VBA-nya itu adalah sama dengan WL per 2. Ya, VBA-nya adalah WL per 2. Kemudian untuk segmen BC, dia MBC-nya adalah sama dengan 0, tapi MCB-nya tidak sama dengan 0, nilainya adalah minus WL kuadrat per 2 gitu ya. Sehingga karena nilainya negatif, maka arahnya adalah searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam di sini, maka kita dapatkan sigma FY itu adalah sama dengan 0, maka VBC ditambah dengan VCB, kemudian dikurangi dengan bebannya, W dikalikan dengan L itu adalah sama dengan 0, kemudian sigma momen di B-nya juga adalah sama dengan 0, maka WL kuadrat dikurangi dengan VCB dikalikan dengan L, kemudian ditambah dengan W dikalikan L kuadrat per 2, nilainya adalah sama dengan 0.
Sehingga kita dapatkan VBC-nya adalah sama dengan 0 dan VCB-nya adalah sama dengan W dikalikan dengan L. Nah, sekarang untuk segmen CD gitu ya, untuk segmen CD dia ada WL kuadrat di sini di titik C gitu ya. Kemudian MDC-nya adalah sama dengan 0. WL kuadrat per 2 di sini. Nah, kemudian kita dapatkan VCD-nya adalah sama dengan W dikalikan dengan L dan VDC-nya adalah sama dengan 0. Jadi tidak ada gaya atau reaksi vertikal di sini. Kita sudah confirm bahwa tidak di situ tidak ada perletakan, maka nilai VDC-nya harus adalah sama dengan 0. Nilai MCD ini kalau kalian lihat gitu ya, kalian selesaikan dengan statis tertentu sederhana gitu ya. Kalau misal kita punya jepit bebas gitu, misal di jepit bebas gitu. Nah, itu nilainya akan nilai momennya adalah sama dengan WL kuadrat per 2 gitu. Jadi kita confirm bahwa benar di sini bahwa di titik C nilai momennya adalah sama dengan WL kuadrat per 2. Nah, sehingga dari situ kita bisa dapat bisa masukkan ke free body diagram, kita masukkan tadi dapat gaya vertikal di AB itu adalah WL per 2, kemudian di BA itu juga WL per 2, kemudian di BC itu adalah sama dengan 0 gitu, di CB-nya adalah WL, kemudian di sini juga adalah di CD itu adalah juga sama dengan WL. Sehingga kalau kita masukkan masing-masing ke perletakan gitu ya, kita masukkan di sini arahnya terbalik, ingat ya, karena dia aksi dan reaksi gitu ya, sehingga dia adalah WL per 2 gitu, sedikit di sebelah kiri atau kanan perletakan, sehingga kalau kita masukkan ke perletakannya atau mencari reaksinya, dia adalah sama dengan WL per 2 di sini di titik A, kemudian di titik B juga adalah WL per 2, sedangkan di titik C itu dia adalah sama dengan 2 WL. Jadi kita dapatkan reaksi perletakannya adalah seperti di depan. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi untuk cara penyelesaiannya sebenarnya sama, kalau untuk step-stepnya hanya saja karena adanya penurunan perletakan ini, maka rumusannya di-expand sedikit gitu ya, ditambahkan dengan 3 delta per L. Tapi urutan penyelesaiannya sama. Jadi kalian bisa langsung menggunakan perumusan ini, bisa langsung menggunakan perumusan slope deflection ini gitu ya. Misal kalian mendapatkan soal seperti ini tadi, ya bisa kalian gunakan langsung perumusan slope deflection-nya. Jadi perumusan umumnya kan 2EI per L dikalikan dengan 2 theta A ditambah theta B dikurangi dengan 3 delta per L ditambah dengan Fem AB. Fem AB-nya itu tergantung ininya apa gitu ya, beban yang bekerja apa, apakah bebannya terpusat, apakah bebannya terbagi rata gitu ya. Jadi untuk menentukan Fem AB itu kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang sebelum kuis gitu ya, bagaimana cara kita bisa menentukan besarnya fixed end moment gitu ya, akibat dari beban-beban misal merata maupun terpusat. Ada di sini saya ulangi lagi sedikit. Jadi kalau semisal sudah kalian mendapatkan yang umum seperti ini, kalian bisa sesuaikan dengan kondisi di batang masing-masing gitu ya. Jadi seperti tadi misal di batang AB, di batang AB itu kan tidak ada dia 3 delta per L gitu ya. Jadi dia tidak ada penurunan perletakan. Jadi deltanya otomatis adalah sama dengan 0. Jadi kalau deltanya sama dengan 0 berarti ya ini tidak ada variabel ini tidak ada. Jadi hanya ada 2 theta A, theta B, kemudian ada akibat beban luar. Nah, kalau semisal nantinya di sini tidak ada juga beban luar, ya sudah Fem-nya berarti di-delete saja. Berarti Fem AB-nya itu ya sudah sama dengan 0 dia. Berarti hanya tinggal persamaan biasa saja, persamaan slope deflection yang awal sekali kita belajar, yaitu 2EI per L dikalikan dengan 2 theta A ditambah theta B. Jadi, kalau semisal kalian sudah punya persamaan ini gitu ya,
Ini akan sangat mudah menyelesaikannya karena tinggal kalian memasukkan saja, tapi jangan lupa kondisi batangnya dilihat. Arahnya kemana, bebannya, kemudian apakah ada beban luar atau tidak, apakah dia ada penurunan perletakan atau tidak, atau ada vertical displacement atau tidak. Nah, judgement itu akan membawa kalian kepada perumusan slope deflection untuk tiap-tiap batangnya. Ya, jadi kalian sebenarnya kalau perumusannya ya cuma ini aja perumusannya. Jadi yang kita belajar dari awal itu adalah untuk mencari adalah teori bagaimana perumusan ini bisa ada. Sebenarnya kalau slope deflection-nya cara menyelesaikan dengan slope deflection ya sudah tinggal masukkan ke sini saja. Tapi yang penting kalian tahu angka-angka ini dapat dari mana? 2EI per L, 2 theta I, theta J itu apa gitu. Jadi itu yang penting gitu. Jadi kalau semisal ini kalian sudah paham gitu, kalian memasukkannya lebih mudah. Seperti yang kemarin untuk mendapatkan fixed end moment gitu, itu juga masih ada yang bingung gitu ya. Jadi fixed end momentnya itu berapa gitu cara mendapatkannya. Nah, itu padahal sudah kita bahas di materi yang sebelum di UTS gitu ya. Itu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Kalau semisal ada seperti di depan gitu ya. Kasusnya adalah seperti di depan. Gimana cara menyelesaikannya? Kalau semisal dia ada jembatan gitu atau ada bentang, kemudian di situ ada roll, kemudian di titik B-nya itu ada sendi, di sendinya ada penurunan perletakan sebesar 50 mm. Gitu ya. Silahkan dikerjakan dulu. Silahkan dikerjakan dulu. Kita akan bahas di minggu depan. Ya, jadi silahkan dikerjakan dulu. Nanti materinya ini akan saya upload gitu ya di Classroom gitu. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya di hari Kamis ya berarti. Di hari Kamis nanti akan kita bahas bagaimana kalau semisal ada penurunan perletakannya di tengah seperti ini. Itu ya. Silahkan bisa dikerjakan dulu sambil memahami tadi perumusan tentang slope deflection, tapi kalau yang ada penurunan perletakan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Absennya sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke, kalau absennya sudah, tidak ada pertanyaan, silahkan nanti saya taruh di Classroom gitu ya, silahkan bisa dikerjakan dulu, sambil kalian membaca lagi, mempelajari lagi.